Saat ini adalah saat yang paling berbahaya, Bapak Ibu. Kondisi dunia menjadi chaos. Pandemi COVID-19 belum bisa ditanggulangi. Bahkan sekarang semakin ganas dengan munculnya mutasi yang baru, yaitu virus Delta 3 atau Kappa, yang penularannya sangat cepat. Dalam hitungan detik dan menit orang bisa terpapar ya. Karena penularannya lewat airborne, lewat udara. Kalau dulu COVID-19 yang alpha atau yang beta, itu penularan lewat droplets, Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih menjaga jarak, kita tidak terkena droplet seseorang yang positif, kita aman. Tapi virus Delta ini, Bapak Ibu, ketika kita membuka masker dan orang yang terdeteksi atau positif COVID, dia sudah bisa transfer ke kita. Jadi ini ada saat-saat yang sangat bahaya, saat-saat yang sangat menakutkan. Kemarin kakak sepupu saya harus meninggal. Ya, ini apa ya? Jadi Anggia punya paman mungkin ya, Anggia. Omnya Anggia ya. Karena yang meninggal ini adalah kakak daripada Anggia yang di Surabaya. Ya, kakak daripada papanya Anggia. Ketika saya melihat kabar dari WhatsApp itu, saya terkejut karena bapak ini tidak pernah sakit. Kakak saya ini tidak pernah sakit dan tidak pernah dikabarkan sakit. Tiba-tiba kok meninggal, saya telepon. Papa daripada Anggia, Pak Joni yang ada di Salatiga, dan dia katakan, "Iya Wim, Kojang kena COVID. Hanya 3 hari. Dan kok bisa ia terpapar dari karyawannya. Karyawannya kan tidak tahu di luar, dia OTG. Ya kan, terpapar sehingga sesak. Cari oksigen di Surabaya sulit sekali, akhirnya menemukan. Tapi tidak menolong banyak, Bapak Ibu. Tidak menolong banyak. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Masalahnya semua rumah sakit di Surabaya pada waktu itu penuh. Ditolak, ke rumah sakit lain ditolak. Akhirnya nggak keburu, meninggal di mobil. Dan sorenya atau malam itu langsung dimakamkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di masa-masa yang bahaya ini. Saya percaya seperti minggu yang lalu saya sudah sampaikan, mengapa pandemi ini khususnya di Indonesia tidak bisa segera berakhir. Sedangkan di beberapa negara mereka bisa menanggulangi dengan baik. Karena kita sendiri, kita sendiri yang gak disiplin. Bahkan masih ada orang yang gak percaya bahwa COVID ini real. Saudara, kalau kita bicara COVID gak usah bicara iman dulu ya, pengetahuan aja. Masih ada orang yang gak percaya COVID ini real. Dia virus corona yang mematikan, yang bisa bermutasi. Dan masih orang sembrono. Ini kebodohan Bapak Ibu. Maaf saya harus menyampaikan hal ini. Karena kalau situasi seperti ini terjadi, itu karena kita sendiri. Di samping itu saya percaya begini, Tuhan izinkan COVID ini, wabah pandemi ini, untuk mengingatkan kita. Selama ini kita sudah nyaman dengan kehidupan sebelum COVID. Tuhan hanya dibuat ban serep. Iman kita itu hanya formalitas. Ibadah kita hanya sekedar seremonial. Ya, tapi tidak sungguh-sungguh punya iman yang hidup. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan.
Dengan kata lain, maaf, beragama, tapi pada hakikatnya mereka sudah melupakan Tuhan. Tidak punya relasi hubungan. Dan virus ini lebih berbahaya daripada COVID Delta atau Kappa atau apapun nanti. Virus ketika kita tidak ada lagi selera rohani kepada Tuhan, itu virus yang sungguh-sungguh sangat mematikan, bukan hanya kerohanian kita, tetapi sampai kepada kematian kekal, Bapak Ibu. Maka saya katakan COVID ini sebagai hajaran kecil. Hajaran kecil untuk mengingatkan seluruh umat manusia. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim di atas hakim. Tuhan Yesus datang yang pertama kali, dia datang memang untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita, untuk mempersiapkan kita menjadi umatnya. Tapi kedatangan kali yang kedua, dia datang untuk menghakimi. Karena itu saudara kita mesti siap untuk bertemu dengan raja di atas segala raja. Supaya kita bisa masuk dalam kerajaannya. Nah, saya percaya COVID ini salah satu dari kasih Tuhan kepada dunia. Bahwa saatnya akan segera tiba. Berjaga-jagalah. Bersiap sedialah. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Sungguh-sungguhlah dengan imanmu. Jangan sibuk dengan perkara-perkara duniawi, kesenangan-kesenangan, pesta pora kemabukan dan lain sebagainya. Ini waktu yang serius, Bapak Ibu. Ya. Nah, berkenaan dengan kondisi saat ini, ada 3 hal atau 3 langkah yang mesti saudara dan saya lakukan. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 7 sampai 11. Perhatikan ada 3 langkah yang kita mesti lakukan Bapak Ibu. Ya, di masa pandemi ini. Ya, supaya saudara dan saya sungguh-sungguh bisa hidup berkenan. Nah, saya akan bacakan buat kita semua 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau tekankan. Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ada 3 hal atau 3 langkah yang saudara dan saya mesti hidupi, mesti lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara jangan percaya berita apapun ya. Harus percaya ini, harus itu. Ya, semua itu adalah informasi mungkin yang baik. Tetapi itu tidak bisa menjamin. Mungkin bisa menjamin kita dalam waktu yang pendek. Tapi untuk sampai kepada kekekalan, hanya firman Tuhan yang kita bisa pegang. Yang kita bisa percayai, yang kita bisa lakukan dalam ketaatan total karena iman. Perhatikan ini. Apa yang ditulis oleh Rasul Petrus sebagai hikmat daripada Tuhan Yesus kepada kita semua yang hidup di akhir zaman. Ya, perhatikan ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bapak Ibu,
Hal ini menunjuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, dan saya percaya saat ini kalau saudara melihat kondisi dunia, maka kedatangan Yesus itu sudah semakin dekat daripada surat ini pertama kali diterima oleh Rasul Petrus. Apalagi ketika penyakit sampar, pandemi yang pernah dinubuatkan oleh Yesus ya terjadi di depan mata kita, maka kita harusnya sadar bahwa ini adalah waktu-waktu yang luar biasa sebetulnya. Di satu sisi adalah waktu-waktu yang berbahaya, tetapi di sisi lain adalah waktu-waktu yang membahagiakan kita. Kenapa? Karena setiap nubuatan kitab suci sedang digenapi di depan mata kita. Dan harapan kita sebagai gereja adalah menanti kedatangan Kristus, sang mempelai pria. Dan itu merupakan kabar baik, kabar sukacita. Tetapi semua yang ditulis itu harus digenapi. Tetapi saudara percayalah, ketika saudara sungguh-sungguh menantikan Yesus seperti 5 darah yang bijaksana, oh itu memang kadang-kadang karena kita nggak tahu ya, kadang-kadang capek, tetapi tetap kau mesti punya minyak. Kau tetap harus setia menanti, selera rohanimu itu harus semakin kuat. Ya, untuk terus menantikan Tuhan dengan setia. Jadi sekali kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini benar-benar harus kita renungkan Bapak Ibu. Bagi orang yang tidak percaya, kalau saudara tetap tidak percaya, dan saudara memilih untuk tidak percaya, maaf, saudara tidak akan melihat kehidupan yang akan datang. Dan bagi saudara-saudara yang sudah percaya tetapi tidak hidup sungguh-sungguh, saudara orang Kristen tetapi masih duniawi, masih hidup dalam keegoisan dan kedagingan, saya peringatkan Bapak Ibu, saudara belum sungguh-sungguh jadi Kristen. Karena Kristen itu bukan soal agama, tetapi soal iman, pengharapan dan kasih. Kekristenan soal satu kelahiran baru, dan buahnya itu bisa dilihat oleh dirinya dan orang lain, bisa mengecap ada satu perubahan yang signifikan, ada satu selera yang berbeda, ada satu kesenangan yang berbeda. Seperti Yesus ketika dia hidup, dia katakan makananku, hobiku, kesenanganku adalah melakukan kehendak Bapa. Saudara, pernahkah ada di antara saudara yang pertama, apa hobimu? Melakukan kehendak Bapa. Wih, kamu. Tetapi itu yang dikatakan oleh Yesus sesuai dengan apa yang nampak dari kehidupannya. Nah, seberapa banyak di antara kita nih yang ngaku Kristen nih, maaf nih. Apakah benar kesenangan saudara saat ini melakukan kehendak Bapa? Bahkan maaf, kehendak Bapa yang mana ya? Nggak tahu saya. Saudara, mari kita introspeksi. Jangan anggap kalau saudara sudah Kristen dibaptis, ada akte baptisan, saudara pasti selamat. No. Tuhan bicara kepada Nikodemus, salah seorang pemimpin agama Yahudi yang tahu firman Tuhan, tahu Taurat, tahu 10 hukum. Kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kalau seperti orang yang saleh dia harus dilahirkan kembali, bagaimana dengan saudara dan saya? Loh, dia percaya kepada Yesus. Kalau nggak percaya kan nggak datang kepada Yesus. Tapi Yesus katakan, ya boleh percaya. Tapi kalau engkau nggak dilahirkan kembali seperti Yudas, bukan lagi percaya, dia bisa mengusir setan Yudas. Tapi dia nggak selamat. Karena dia memanfaatkan Yesus, pelayanannya untuk kepentingan pribadi, untuk mencari nama, untuk mencari uang. Maka sekalipun dia satu dari 12 murid, dia binasa. Dan tertulis jelas. Masih ada orang Kristen, Yudas selamat nggak? Loh, dia sudah tertulis binasa. Nggak usah diperdebatkan. Bapak Ibu, kita nggak bisa berlindung di dalam pelayanan. Nggak bisa berlindung di dalam kekristenan. Kita mesti berlindung di dalam firman Tuhan. Karena Yesus adalah firman yang hidup. Ketika firman itu ada di dalam hati saudara dan saya, nggak usah takut dengan kematian.
Kapanpun kita ready, bahkan kematian itu sebetulnya adalah satu kebahagiaan. Bagi kita yang percaya Yesus, kematian adalah satu keuntungan, adalah satu kebahagiaan dari segala sesuatu. Karena itu dikatakan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Karena itu pastikan Bapak Ibu di tengah pandemi ini, saudara punya hati yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan. So kalau jadi Kristen, saya selalu katakan dulu, kalau jadi Kristen ya Kristen sungguh atau tinggalkan Kristen sudah. Rusak sekali, bejat sekali. Atau kalau saudara mau baik sekali, gak ada abu-abu. Saudara, saya sayang kita semua. Saya kemarin ditelepon itu, ketika saya telepon papanya Anggia itu, saya gak bisa ngomong. Wim, saya nahan tangisan saya. Karena dia orang yang baik. Dulu saya setiap tahun kami berkumpul waktu di desa saya masih SD itu. Di rumah nenek di Kalibaru Banyuwangi itu. Setiap liburan semua keluarga besar kumpul. Dan itu masa-masa bahagia. Ada 2 kakak sepupu saya yang meninggal karena COVID, Bapak Ibu. Sudah banyak air mata ini. Mas Ekosis. Masih banyak. Jangan ditambah lagi Bapak Ibu. Bukan kita takut mati. Tapi kalau kita cari mati, wow. Itu your choice. Itu kebodohan. Jadi mari kita sikapi dengan baik dan benar. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kita. Tapi kalau kita nggak percaya, itu memberontak. Kita nggak percaya dengan PPKM darurat. Apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu nggak enak. Pemerintah serba sulit. Mau lockdown juga sulit. Tapi enggak gimana. Kita mesti sadar sebagai rakyat ini. Kalau kita mau cepat kita mesti disiplin ketat prokes ini. Ini jangan diremehkan Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan Yakob sudah dalam pemulihan. Doakan terus ya. Ibu Devi sudah negatif. Semua terpapar. Ya, kalau memang kita harus terkena, saya katakan udah, nggak usah takut. Ya, bersyukur aja. Seperti saya dulu, waktu 30 Maret, didiagnosa positif. Ya udah, terima kasih Tuhan. Kau izinkan berarti kau punya rencana yang indah. Kau punya maksud yang baik buat kami. Iya, karantina 20 hari, saya dan Clara juga Bu Ina. Tapi saya bersyukur kalau saya bisa mengalami itu. Hadapi aja. Kita bersyukur. Ya kan, gak usah takut. Ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita yang sembrono memang, kita gak jaga prokes, ya udah. Bertobatlah Bapak Ibu. Nah, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus menguasai diri kita. Kita harus punya disiplin yang ketat. Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu dia tahu kebenaran tetapi dia labrak. Tahu kebenaran tapi tidak lakukan. Ya, orang bebal itu orang yang sudah dengar tapi nggak mau dengar. Dia tahu tapi nggak mau tahu. Ya, dia nggak mau terima nasihat. Dia mau hidup sesuai dengan keinginan hatinya. Jangan jadi orang bebal, tapi jadi orang arif. Kuasailah dirimu, berdisiplin, menguasai diri. Karena ini masa-masa yang sulit Bapak Ibu. PPKM ini kan sampai nanti tanggal 20. Kalau kita ketat sungguh-sungguh menguasai diri kita untuk tidak kumpul-kumpul dulu. Ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang memang jangan dilakukan di situasi yang gawat darurat ini.
Saya percaya bisa selesai ini. Roda ekonomi akan berputar. Tapi kalau PPKM darurat ini masih dilanggar Bapak Ibu, bisa diperpanjang. Dan yang susah ini kita semua. Karena itu kita sebagai orang percaya harus berikan teladan. Mesti menguasai diri kita, menguasai hati dan pikiran kita. Jangan syarat dengan pesta pora, kepentingan, kemabukan. Karena saya lihat ini, masih ada orang Kristen yang kumpul-kumpul di tengah PPKM ini. Bahkan masih minum-minum. Ya mudah-mudahan bukan jemaat di Swiss. Tetapi kita mesti menguasai diri kita. Ya, menguasai diri. Ini penting. Dalam bahasa Yunaninya adalah nepo. Itu menunjuk kepada usaha penjagaan terhadap pikiran-pikiran. Pikiran kita ini mesti dijaga dalam situasi kondisi seperti ini. Jangan terlalu cemas, khawatir. Jangan juga yang dipikirkan kesenangan, seks, dan pornografi dan lain sebagainya. Dijaga supaya pikiran kita selaras dengan pikiran Kristus. Dan caranya ya juga mengkonsumsi firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Kita selaraskan, kita jaga. Kita coba mendisiplin pikiran kita. Supaya pikiran kita ini tidak liar Bapak Ibu. Karena itu Tuhan kan katakan, kalau kau lihat wanita dan kau sudah menginginkannya, kau sudah berzina. Artinya apa? Jaga nih, kuasai diri. Apalagi situasi seperti ini Bapak Ibu. Saya katakan pakai situasi ini sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu poin yang kedua Bapak Ibu. Ya, poin yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Pakai situasi ini, tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Supaya engkau bisa mendekatkan diri kepada Bapa. Daud itu gak kurang stres dengan kita. Dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dengan ribuan tentaranya. Dia mau lari kemana? Gak ada motor, gak ada mobil. Onta, ya kena. Dia stresnya, kalau dibandingkan dengan kita gak ada 10%-nya. Ya. Sangat stres. Tapi kenapa Daud bisa bersorak-sorak dan bersuka cita? Karena dia fokus kepada Allah. Melekat jiwanya. Dia jadikan Allah menjadi tempat perlindungan, persembunyian yang aman. Dan ternyata memang Allah yang meloloskan Daud dari bahaya Bapak Ibu. Bukan karena Daud hebat, karena memang Allah melindungi Daud dari kejaran Saul. Tidak menyerahkan Daud kepada Saul. Nah sebetulnya kita mengerti kondisi bahaya ini, kita mesti pakai yang pertama menguasai diri, berdisiplin, lakukan PPKM darurat dengan baik, dengan tegas. Latih diri kita sendiri, jadi tenang, kendalikan pikiran kita selaras. Lalu poin yang kedua, langkah yang kedua, M yang kedua, mendekatkan diri kepada Bapa atau kepada Tuhan Yesus. Berdoalah setiap saat dan berjaga-jagalah dalam doamu. Mari Bapak Ibu, ini waktunya kita mendekatkan diri. Jangan pakai, waduh ini kesempatannya di rumah aja nonton pornografi, nonton ini, nonton itu. Bukan gak boleh. Tapi saudara, kapan mendekatkan diri? Kita ada morning worship. Morning worship setiap pagi Bapak Ibu. Senin sampai Sabtu kecuali Minggu. Ya, ayo ikut semua. 1 jam saja dapatkah engkau berjaga-jaga? Jam 5 sampai jam 6. Kalau saudara mau tidur lagi masih bisa. Tapi mari mulai latih. Saudara, kalau orang yang terpapar COVID itu selera makan hilang. Tapi dia harus paksa makan. Kenapa? Supaya imunnya tumbuh. Demikian masalah rohani, ini makanan rohani. Kalau saudara nggak paksa, saudara nggak berdisiplin, saudara nggak mau berdoa, saudara nggak akan kenal Tuhan. Saudara nggak punya relasi yang baik. Saudara nggak punya hubungan yang baik.
Saudara jadi akan cemas, takut, dan lain sebagainya. Karena itu langkah yang kedua Bapak Ibu. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir adalah mengasihi sesama atau berbagi. 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama, yang paling penting ini, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kita diminta dalam situasi yang chaos ini, yang bahaya, yang danger ini, kita sungguh-sungguh untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain Bapak Ibu. Ya, mengasihi itu artinya bisa mengampuni. Lalu berilah tumpangan. Tumpangan itu bukan hanya di rumah kita. Mungkin kondisi-kondisi seperti ini kan perlu banyak orang tumpangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya punya rumah 2, 1 kosong, pakai itu mungkin buat isolasi mandiri. Berikan tumpangan. Bukan hanya kalau kita punya rumah. Tapi itu bicara tentang hati kita. Bagaimana orang itu bisa kita terima di hati kita. Mungkin dia sering menyakitkan kita. Tapi dia tetap kita bisa terima dalam hati kita. Tetap kita bisa kasihi dia. Sekalipun dia sering mengecewakan, sering menyakitkan. Sering gak sama dengan kita. Tapi ketika kita punya kasih Kristus, kita bisa menerima. Itu bukti bahwa kita punya kasih ketika kita bisa menerima. Paling gak di hati kita. Mungkin saudara kos. Atau saudara gak punya rumah yang besar. Kondisi seperti ini kan juga gak aman. Tapi pastikan di hati saudara ada setiap orang yang bisa menumpang di hatimu. Saya dulu punya rekan bisnis. Ya, kerjasama. Saya dulu pernah ceritakan ini. Ya, akhirnya kami diputus sepihak. Dan kami dikata-katain yang kurang baik. Dan kami sebagai orang yang percaya Tuhan sudah mengampuni mereka sebelum mereka minta ampun. Mereka masih saya terima di hati. Jadi ketika mereka mengalami kesulitan, lari ke tempat kami Bapak Ibu. Dia minta tolong saya, dan saya tolong. Kenapa? Sekalipun dia melakukan hal yang kurang baik kepada kami. Tetapi kasih Kristus itu gak bisa membenci Bapak Ibu. Gak bisa. Mungkin dia gak bisa kita terima di rumah kita. Tapi di hati ini yang paling menentukan. Atau orang bisa menerima kalau dia kaya. Tapi di hati belum tentu. Kita bisa menerima. Kasih itu mengampuni, menerima, dan melayani Bapak Ibu. Berbagi. Ini waktunya kita berbagi Bapak Ibu. Saya gak punya banyak uang. Tapi ketika orang butuh, saya kasih. Saya kasih. Selama saya ada, saya kasih. Ini waktunya berbagi. Bapak Ibu doakan juga gereja ini, sekolah ini. Nanti akhir bulan ini juga membutuhkan kontrakan, memperpanjang kontrak. Karena yang punya tanah membutuhkan. Bapak Ibu. Jadi mari kita berbagi, kita tabur. Ketika pembantu saya, asisten rumah tangga saya mengatakan, Pak Bim, saya mau kasih 3 juta untuk pembangunan gedung gereja. Wih, saya terkejut. Bagaimana seorang pembantu bisa memberikan 3 juta untuk pembangunan gedung gereja. Bapak Ibu, ini masa sulit, kita harus memanage keuangan dengan baik. Saya setuju, kita mesti berhemat. Karena itu bersyukur dengan adanya PPKM ini. Kita nggak ke kafe-kafe, kita nggak makan, kita nggak shopping lagi karena di rumah aja, kita nggak beli pakaian. Ya kita manage dengan baik pengeluaran kita. Tapi ketika kita untuk membantu, jangan pernah dilimit. Karena membantu itu bukan mengurangi aset kita. Membantu itu adalah kemurahan. Itu dikatakan oleh firman Tuhan, jelaskan tadi. Iya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita cuma menyalurkan gift dari Allah, karunia dari Allah. Kalau karunia untuk melayani, layani dengan segenap hati. Kalau karunia untuk memberi, memberi dengan segenap hati. Semua beri, ini waktunya kita memberi. Bapak Ibu, ada 3 langkah yang kita mesti lakukan sekali lagi sebelum kita akhiri ini. Yang pertama, ketahuilah bahwa ini adalah
situasi yang gawat. Ya. Ini adalah situasi yang jahat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menguasai diri. Berdisiplin. Terapkan PPKM dengan ketat. Harus, itu bagian kita. Tapi langkah yang kedua jauh lebih penting. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan untuk berdoa. Ambil waktu ini untuk worship Dia, menyembah Dia, renungkan firman-Nya. Ya, nikmati sungguh-sungguh. Seperti Maria duduk di kaki Tuhan. Nikmati benar-benar suasana yang tidak nikmat ini. Tetapi jangan berhenti kenikmatan itu saja untuk dirimu. Ada langkah yang ketiga, yaitu mengasihi sesama. Inilah waktunya berbagi, Bapak Ibu. Berbagi. Maaf, pengeluaran pendapatan kita ini di masa-masa COVID ini menurun. Tapi bersyukur pengeluaran untuk berbagi lebih banyak. Pengeluaran untuk diri sendiri berkurang, tapi pengeluaran untuk berbagi lebih banyak. Itu yang benar, Bapak Ibu. Kalau pengeluaran untuk diri sendiri lebih banyak daripada berbagi, itu masih salah. Jadi kita mesti manage keuangan kita ada baik-baik. Pemasukan memang berkurang. Karena itu kita harus cut pengeluaran pribadi kita. Dan pakai untuk berbagi sesuai dengan tepat, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Doa, jangan langsung kasih-kasih juga. Kita berdoa, Tuhan ini perlu dibantu enggak? Ya, dan kadang-kadang Tuhan ngomong enggak perlu. Kasih makan saja. Kasih obat saja. Dan mungkin doakan saja. Tapi kita mesti berbagi. Berbagi itu enggak selalu duit, Bapak Ibu. Karena itu saya katakan, kalau Tuhan berikan inspirasi kepada saya langsung tulis di Facebook, di IG. Saya share aja. Saya share aja. Apa yang terlintas, saya langsung catat. Saya langsung share saja. Dan saya percaya, itu inspirasi dari Roh Kudus. Kadang-kadang saya enggak ada ini blank. Tuhan mau ngomong apa Tuhan? Enggak ada, ya udah enggak ada. Tapi tiba muncul, bisa banyak sekali muncul. Kadang-kadang enggak sempat saya. Jadi kadang-kadang berbagi itu bukan hanya duit. Kasih kita, perhatian kita, doa kita. Yang penting kita care ya. Jangan egois. Orang egois itu sekali lagi ya Bapak. Ini ngomong orang egois ya. Sebentar. Orang egois kumpul dengan siapa saja, di mana saja akan jadi masalah. Mulai dari rumah tangga, kalau ada orang satu egois, kacau tuh rumah tangga. Kumpul di mana aja, mau pindah kota, pindah luar negeri, mungkin di kutub. Kalau kumpul sama buruan kutub mungkin tidak masalah. Makanya jangan pernah egois. Ya, jangan selalu kepentingan diri sendiri. Ini situasi yang sulit. Mari keluarga-keluarga rukun, saling mengasihi, ya saling menjaga hati, pikiran, menjaga perkataan kita. Ya, karena mudah emosi kita ini. Ya mudah emosi. Makanya semua yang ada tinggal satu rumah, mesti jaga hati, jaga pikiran, jaga perkataan. Yuk komitmen, yuk kita komit, yuk ini situasi yang sulit. Kita mesti jaga semua ya, saling menjaga ya. Ya kita jaga perkataan kita, kalau ada yang salah, tegur dengan halus. Karena kita mudah emosi. Apalagi kalau sudah uang sudah menipis. Biarlah firman Tuhan ini sekali lagi Bapak Ibu memberkati kita semua. Kondisi menakutkan tetapi di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Mengapa engkau takut? Hai orang yang kurang percaya, berserah kepada Tuhan. Juga kakak daripada Vincent di Surabaya juga positif COVID, suami istri ya. Suami istri, kita doakan nanti. Surabaya mungkin sudah zona hitam. Ya. Bali juga tinggi, makanya kita mesti jaga benar-benar. Banyak Bapak Ibu yang terpapar COVID. Kalau saudara terpapar COVID tenang saja, berserah, sukacita aja. Tapi kalau saudara belum terpapar, jaga diri baik-baik karena mungkin saudara bisa membahayakan orang lain. Karena who knows, nggak ada yang tahu apakah kita menjadi carrier atau bukan. Oh saya sehat, saya sudah dites negatif. Oh belum tentu tidak ada virus di situ.
Apalagi varian yang baru ini. Bisa tidak terdeteksi itu virus. Jadi mari terapkan PPKM, apakah saudara sehat, kurang sehat. Ya, jaga diri, jaga orang lain juga. Katakan, jaga diri sendiri, katakan. Jaga diri sendiri, jaga orang lain juga. Siapapun, apalagi saudara kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita.